Dengan kedatangan sejumlah besar orang, tembok bagian dalam Antiquity Battlefield yang awalnya sepi menjadi berisik. Untungnya, karena warisan, binatang buas di daerah ini ditakuti oleh paksaan tak terlihat dan melarikan diri. Ayo, jika tidak, daerah ini akan menjadi mayat di mana-mana di seberang lapangan sejak lama, dan itu akan menjadi api penyucian di bumi. Seiring waktu, semakin banyak orang yang mendekati tanah warisan. Ketika Anda melihat paksaan tanpa akhir, berdiri di antara surga dan bumi, hingga 10 zang atau lebih lebar, langsung ke langit, gerbang cahaya tanpa dasar, mata banyak orang tiba-tiba penuh dengan keserakahan yang berapi-api. Hanya dengan memasuki gerbang cahaya, Anda bisa mengintip 2 warisan tirani. Jika Anda bisa mendapatkan warisan di sini, itu pasti akan menumpahkan tubuh, bertukar tulang, dan mendominasi kerumunan. Memikirkan hal ini, jalur suara nafas tiba-tiba menjadi berat. Qin Yichen dan Qiao Yuwei juga tiba di sini pada sore hari. Ketika mereka melihat pintu kaca ini seperti pintu langit dan bumi, mata Qin Yichen juga melonjak. Sebelum gerbang cahaya, sudah ada lusinan 100 dan pusat kekuatan Ming Wanjing, tetapi penampilan mereka tidak bagus, karena mereka telah bergegas dan memasukinya, dan sekarang mereka telah tersingkir. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik ini sangat tidak mau berkumpul di depan gerbang cahaya, dan beberapa orang dengan napas rendah langsung ketakutan dengan situasi mereka dan takut untuk bergerak maju. Namun, untuk beberapa kelompok pria dan wanita, lebih dari 100 pusat kekuatan kekaisaran masih tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, mereka hanya melampiaskan keengganan mereka, tetapi tidak berusaha mencegah semua orang masuk. Jika itu memprovokasi kemarahan para jenius dari 1000 dinasti, mereka tidak dapat menanggungnya tanpa rasa percaya diri. Di sana, Qin Yichen melirik, dan melihat Liu Yun berdiri tidak jauh dari gerbang cahaya besar. Yang terakhir sedang melihat sekeliling sekarang, seolah menunggu sesuatu. Ketika dia melihat Qin Yichen, matanya tiba-tiba terkejut. Pergi, Qin Yichen melihat sekeliling dan berjalan menuju tempat Liu Yun berada. Yu Wei, kakak Qin. Pasukan dan kuda Liu Yun dan Hong Guangzhong masuk dengan cepat. Ketika dia menyadari bahwa napas Qin Yichen telah menembus ke alam kekaisaran, matanya bersinar dengan gembira. Ketika yang terakhir berada di puncak Raja Bela Diri, kekuatan pertempuran sengit tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik dunia junior. Terobosan seperti itu pasti membuat kekuatan pertempuran Qin Yichen melonjak lagi. Namun, jika Anda memberitahu dia bahwa pembangkit tenaga listrik perantara di alam kekaisaran telah jatuh ke tangan Qin Yichen, saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan Liu Yun. Siu. Tiba-tiba, terdengar suara angin kencang bertiup di atas langit, dan hanya 2 kelompok kemah api yang muncul di langit. Jumlah dari 2 kumpulan kuda ini cukup besar, dan fluktuasi True Origin sangat luar biasa. Oleh karena itu, begitu mereka muncul, mereka menarik banyak perhatian. Di garis depan dari 2 kelompok kuda ini, ada 2 sosok yang berdiri di depan tangan mereka sendiri. Pada 2 orang ini, volatilitas True Origin yang tirani dipancarkan secara samar, dan volatilitas semacam itu bahkan lebih kuat daripada alam senior. Saat ini, penampilan banyak orang tiba-tiba berubah. Mereka tahu bahwa mereka dapat memiliki atmosfer seperti ini, dan mereka juga membawa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat menengah kaisar di belakang mereka. Itu pasti 2 dinasti super puncak di daerah ini. Dinasti Changyu dan Dinasti Biru Emas. Dihadapkan dengan kekaguman yang tak terhitung jumlahnya dan tatapan ketakutan, kedua pemuda di depan 2 kelompok kuda ini sepertinya tidak sadar. Mereka hanya melirik orang-orang di bawah, ketidakpedulian di mata mereka, tanpa ada yang disembunyikan. Meskipun orang tidak menyukai tatapan seperti ini, selama beberapa orang memiliki penglihatan yang jelas, yang terakhir sama sekali tidak dapat mereka provokasi. Diam. 100 siluet pertama yang dicegat di depan gerbang cahaya juga sangat berubah ketika mereka melihat 2 kelompok pria. Segera, mereka tidak ragu untuk pergi, karena takut secara tidak sengaja membiarkan yang terakhir tidak puas, yang mengarah pada momok pembunuhan. Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah bulan iblis dari dinasti Changyu dan langit terbang kuno dari dinasti emas dan biru. Melihat Liu Yun, dia langsung mengerutkan kening. Kedua dinasti ini, bahkan jika mereka adalah Hong Guangzhong, melihat 2% konsesi ketika mereka melihatnya, tetapi mereka benar-benar didasarkan pada ranah puncak dinasti. Qin Yichen juga sedikit terpana. Dia tahu bahwa Liu Yun bisa sangat cemburu sehingga itu jelas bukan kekuatan biasa. Terlebih lagi, dari kedua pemuda itu, dia menyadari perasaan sangat berbahaya. Kemudian, di jalur mata yang penuh kekaguman dan ketakutan, kedua kelompok pria dan wanita ini langsung memasuki gerbang cahaya dalam keadaan kesurupan. Tidak ada yang berani tidak puas dengan sikap mereka. Saat melihat 2 kelompok orang yang begitu kuat ini memasuki tanah warisan, banyak orang yang cemas. Lagi pula, untuk warisan di medan perang purbakala, setiap orang memiliki sedikit keberuntungan dari gerbang naga melompati ikan mas. Jika mereka pergi nanti dan mendapatkannya, mereka tidak akan memiliki harapan sama sekali. Pergi dan lakukan yang terbaik.
Melihat siluet jalan masuk, Qin Yichen berkata dengan lembut. Mendengar ini, Liu Yun dan mereka juga mengangguk, dan sekarang mereka hanya bisa melakukannya. Meskipun kekuatan seluruh kelompok mereka tidak lemah, itu tidak menonjol di tengah kerumunan ini. Jika Anda bisa mendapatkan warisan, maka Anda hanya bisa menerima begitu saja. Dalam masuknya banyak orang, banyak pembangkit tenaga listrik yang telah diblokir di depan gerbang cahaya tidak berani maju untuk menghentikan mereka, hanya menonton orang-orang yang masuk dengan kesal. Ada juga cibiran di sudut mulut mereka. Sejujurnya, halangan itu hanya untuk melampiaskan ketidakpuasan di hati mereka. Nyatanya, hati mereka sangat jernih. Tidak mudah mendapatkan warisan, karena mereka tersingkir meski gagal di tes pertama. Berapa banyak dari orang-orang ini yang bisa lulus ujian itu? Saat pasukan dan kuda Hong Guangzhong mendekati gerbang cahaya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih kencang, dan kemudian dia mengambil langkah di bawah kakinya. Saat dia masuk, cahaya putih memenuhi matanya. Sebelum dia bisa mengamatinya dengan hati-hati, Qin Yichen merasakan tekanan mengerikan menyapu tubuhnya. Bang! Bahkan jika Anda telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, di bawah tekanan ini, Qin Yichen juga ditekan di bawah satu lutut, dengan kedua tangan berjuang untuk menopang di bawahnya. Tekanan ini, Qin Yichen merasa otot-otot di tubuhnya bergetar, dari dalam keluar, dan bahkan sel-selnya terus-menerus retak di bawah tekanan ini. Merasa, di permukaan tubuh mereka, pembuluh darah melonjak seperti cacing tanah, dan setiap otot gemetar. Rasa sakit yang menyayat hati menyapu seluruh persepsi tubuhnya. Tidak heran banyak orang tersingkir begitu mereka masuk. Qin Yichen mengertakkan gigi dan mempertahankan postur itu, mencoba beradaptasi dengan tekanan teror yang tiba-tiba ini. Jika bukan karena tubuhnya yang berdaging, di bawah tekanan seperti itu, saya khawatir dia hanya akan tersingkir.